Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang Jumat 25 Oktober 2024. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Matius 5 ayatnya yang ke-44 yang demikian bunyinya. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Bapak Ibu? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sukacita. Jemaat yang terkasih berbicara tentang mengampuni. Mengampuni adalah salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan. Terutama ketika rasa sakit masih begitu nyata dan menyengat di dalam hati kita. Dalam perjalanan hidup, kita semua pasti pernah dikecewakan, disakiti, bahkan dikhianati oleh orang-orang yang kita percayai atau kita kasihi. Luka yang ditinggalkan tidak selalu tampak secara fisik, tetapi membekas dalam hati dan pikiran kita. Saat kita berbicara tentang move on, kita tidak hanya melepaskan peristiwa itu dari ingatan kita, tetapi juga tentang melepaskan hak kita untuk terus menyimpan kemarahan, kebencian, atau dendam. Tuhan Yesus dalam khotbah di atas bukit memberikan perintah yang cukup mengejutkan, ya, untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini adalah ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran dunia. Karena secara alami kita cenderung membalas orang yang menyakiti kita atau setidaknya menjaga jarak dari mereka. Namun Tuhan Yesus tidak meminta kita melakukan sesuatu yang Dia sendiri tidak lakukan. Di kayu salib, ketika Dia disalibkan oleh orang-orang yang menghina dan mencemooh Dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan dari Yesus bukanlah sekedar tindakan mulia, tetapi merupakan esensi dari kasih yang Dia nyatakan kepada dunia. Mengapa mengampuni menjadi penting? Ketika kita menolak untuk mengampuni, kita sebenarnya sedang memenjarakan diri kita dalam rasa sakit, dalam rasa kepahitan. Perasaan marah, kecewa, dan benci itu tidak hanya mengikat orang lain, tetapi juga mengikat diri kita sendiri. Mengampuni menjadi kunci untuk membebaskan diri dari penjara batin tersebut. Mengingatkan kepada Ibrani 12 ayat 15, memperingatkan kita agar jangan sampai ada akar kepahitan yang tumbuh karena kepahitan bisa mencemari seluruh hidup kita. Dengan melepaskan pengampunan, kita sedang membebaskan diri kita sendiri dari jeratan kebencian yang dapat merusak jiwa dan kesehatan kita. Mengampuni adalah proses. Mengampuni bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam waktu sekejap. Ada luka-luka yang begitu dalam hingga butuh waktu lama mungkin untuk sembuh. Dan proses ini melibatkan penerimaan rasa sakit, menghadapinya, dan secara perlahan kita belajar untuk melepaskannya. Pengampunan tidak berarti kita melupakan kesalahan atau mengatakan bahwa apa yang dilakukan terhadap kita itu benar. Pengampunan berarti kita memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu terus menguasai kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mengampuni karena kita sendiri telah diampuni oleh Allah. Efesus 4 ayat 32 mengatakan, "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Ketika kita mengingat betapa besar pengampunan Allah kepada kita yang sering kali jatuh dalam dosa,
Kita diajak untuk meniru kemurahan hati Tuhan dengan mengampuni sesama kita. Meskipun proses ini sulit, pengampunan adalah bentuk kasih karunia yang paling nyata yang bisa kita berikan kepada orang lain. Terkadang bagian tersulit dari pengampunan adalah melepaskan keinginan untuk membalas, atau melihat orang yang menyakiti kita mendapatkan konsekuensinya. Namun sekali lagi kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan. Keadilan Tuhan adalah sempurna dan Dia akan menghakimi dengan sangat-sangat adil. Tugas kita adalah mempercayakan semuanya kepada Tuhan dan melepaskan diri dari beban tersebut. Maka mari, terkhusus di tengah-tengah bulan keluarga ini, mari kita move on dan kita merasakan tuntunan Tuhan dalam setiap proses demi proses pengampunan. Terlebih ketika orang yang menyakiti kita adalah anggota keluarga kita. Mari kita serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memimpin dan menolong kita untuk dapat terus move on dan mengampuni sesama. Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampuni kami ketika kami masih mengeraskan hati kami. Kami sulit untuk mengampuni. Kami lebih mudah mengambil keputusan untuk membalas karena kami merasakan sakit, kecewa, terluka. Ya Tuhan, bimbing kami agar kami dapat membuka hati kami dapat berproses untuk terus belajar mengampuni seperti Kristus mengampuni setiap kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menghadirkan relasi-relasi yang baik terkhusus di tengah-tengah keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa.